Perkenalkan, nama saya Rismawati Oktariana Tambunan, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 53, nomor urut 38, kelompok 4, asal instansi dari Kabupaten Deli Serdang, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anti korupsi dengan menggunakan mind mapping. Dapat dilihat ini gambar keseluruhan dari mind mapping. Saya akan memperjelasnya. Anti korupsi. Anti korupsi membahas tentang sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi membahas tentang dampak perilaku dan tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan tata ekonomi, tata sosial, tata politik, dan tata administrasi. Adapun dampak negatif terhadap tata ekonomi, yaitu pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Kemudian, dampak negatif terhadap tata sosial budaya, yaitu revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Kemudian, dampak negatif terhadap tata politik, yaitu ketidakstabilan politik, pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Kemudian, dampak negatif terhadap tata administrasi, yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian adanya pengertian korupsi, yaitu suatu tindakan penggelapan keuangan negara, penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah, serta dinilai sebagai sebuah kejahatan. Korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Kemudian ada tindak pidana korupsi, yang merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku. Kemudian ada niat, semangat, komitmen anti korupsi, seperti spiritual accountability. Kemudian adanya niat baik, adanya visi dan misi baik, adanya usaha terbaik, dan adanya hasil terbaik. Ini merupakan suatu tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Karena ASN pun manusia dan mempunyai spiritual accountability dan juga implementasi dalam accountability. Kemudian Indonesia bebas dari korupsi melalui Sistem Integritas Nasional atau SIN dengan kepribadian atau nilai dan pencapaian tujuan melalui organisasi dan kesatuan dalam tataran bangsa. Kemudian anti korupsi juga membahas semakin jauh dari korupsi yang mencakup tentang tunas integritas. Tunas integritas terdiri dari 4. Yang pertama, tunas integritas yang memiliki prinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan melalui adanya pemberantasan korupsi dan adanya akhlak atau moral. Kemudian adanya identifikasi nilai dasar anti korupsi dengan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi melalui sistem integritas. Dan juga penanaman nilai integritas melalui kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Semakin jauh dari korupsi, perlunya membangun sistem integritas, yaitu seperti leadership,
RICS, yaitu modality atau kecenderungan panca indera yang dominan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi. Dengan pengendalian dan penyelarasan organisasi seperti nilai, visi dan misi, strategi, program, dan kegiatan. Kemudian melalui komponen sistem integritas, melalui peningkatan peran, pengawasan internal, melalui post-employment, melalui integrity checking, melalui pengungkapan isu integritas, melalui pengendalian gratifikasi, melalui pelaporan harta kekayaan, melalui analisis resiko terhadap integritas, melalui revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, melalui seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, dan melalui evaluasi eksternal integritas. Kemudian perlunya kematangan praktek sistem integritas. Dapat dilihat dengan belum adanya kinerja sementara, reaktif, mendadak, terencana dan terorganisasi dengan baik, menyatu dengan sistem organisasi, telah dapat dievaluasi dan dapat dioptimalkan. Demikianlah presentasi mind mapping materi tentang anti korupsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pada tampilan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.